Coba yang di bawah, jumlahnya di bawah 25 ke bawah. 10, 15, 20, 22, 23, 24, 25. Ada? Berapa? 25. 50 ke bawah. 75 ke bawah. 100 ke bawah. 100 ke bawah. Memang rata-ratanya itu di 75 ke bawah. Tahun lalu nggak ada yang 25. Wah, ini ada 25. Tahun lalu yang di bawah 100 sedikit, rata-rata di 75 sama 50, tapi tadi 50. Nah, kita lihat skornya tuh seperti apa. Nah, 0 sampai 25 Anda sangat percaya diri. Wah, tepuk tangan nih. 25 sampai 50 Anda percaya diri. 50 sampai 75 Anda tidak percaya diri. Tadi 75 sampai 100 Anda sangat tidak percaya diri. Nah, lalu kalian bertanya begini, saya kok jadi saya tidak percaya diri. Perasaan saya tuh percaya diri banget. Nah, kan yang ngisi Anda. Apakah Anda tidak, emosinya tidak dibiarkan, psikologi Anda tidak dibiarkan? Harus dibiarkan saja. Biarkan naluri Anda memilih ya setiap bacaan dan poin-poinnya. Gitu. Nah. Kalau siapa namanya tadi? Mahyudin. Kalau teman-teman melihat Mahyudin gimana? Orangnya sangat percaya diri apa enggak? Sangat percaya diri. Jadi kalau misalkan dia mengatakan saya dapat poin 25, ada setuju? Setuju? Tepuk tangan buat Mahyudin. Yang tadi 75 sampai 100 tadi kan ada beberapa ya. Anda yang tadi pilih 75 sampai 100, Anda setuju kan dengan hasil penilaian yang Anda buat? Tadi siapa yang 100 tadi? Ini ya? Ini. Memang kamu merasa tidak percaya diri? Kamu? Kenapa? Hah? Bimbang, malu, takut salah, gitu kan? Takut dikomentarin teman, gitu kan? Ketidakpercayaan diri itu saya bilang tadi, kalian punya persepsi yang tidak baik terhadap diri kalian sendiri. Itu lebih zolim tuh. Kalian yang tahu kalian seperti apa, tapi kalian mempersepsikan kalian ini adalah buruk. Ini bahaya, ya. Jadi orang yang tidak percaya, biasanya orang tidak percaya diri itu satu, ekonominya lemah. Biasanya ekonomi. Yang kedua, fisik. Orang tidak percaya diri selain ekonomi adalah fisik. Fisiknya dia mengatakan, kok saya nggak ganteng ya? Kalau perempuan kok saya tidak cantik. Nah biasanya percaya diri dan tidak percaya diri itu lebih didominasi adalah perempuan. Perempuan ada jerawat 1 itu udah masalah banget. Ya, kalau laki-laki jerawat 1, 2, 3 bodo amat. Ya nggak, masih percaya. Jadi kenapa? Karena psikologi perempuan dengan laki-laki itu berbeda. Tadi pertama apa? Ekonomi. Sebetulnya bisa fisik yang pertama, bisa ekonomi yang pertama, bisa. Ya, ekonomi, fisik, pendidikan. Nah, pendidikan. Contoh misalkan ketika aku reuni, temennya alumni Pakistan, temennya alumni Yaman, alumni Mesir. Saya mah nggak kumpul deh. Kenapa? Saya mau pulang dari Al-Madani teh, pulang ke rumah ngajarin anak-anak
ngaji doang. Ada yang kayak gitu. Tapi belum tentu juga yang alumni Yaman juga pede juga, atau mungkin pedenya ya belum tentu lebih hebat daripada kalian. Gitu kan? Sama saya juga waktu itu teman-teman pada ke Mesir. Saya enggak. Jangankan saya, Ustaz Muhtar aja mau ke Yaman nggak kesampaian, malah jadi ke pelaminan. Ya. Yaman. Nggak ke Yaman jadi ke pelaminan. Jadi kenyamanan. Kenyaman jadinya bukan ke Yaman ya. Gitu. Nah, sama karena waktu itu bapak meninggal, akhirnya saya juga pengen ke Mesir, nggak jadi ya sudah. Ya, tapi memang cita-cita pengen tetap jadi pengusaha. Makanya kalau saat ini, ya tapi nanti kita bahas di bisnis. Nah, kembali lagi tadi ekonomi, kedua bisnis, yang ketiga pendidikan. Ekonomi itu bisa jadi ekonomi keluarga. Ketika kalian menjadi anak, biasanya kalian tidak percaya diri dengan keadaan orang tua, ya keadaan orang tua. Pendidikan juga sama, bisa jadi kalian itu pendidikan itu bukan pendidikan kalian ya, bisa jadi pendidikan orang tua. Fisik sama, bisa jadi bukan fisik kalian aja, punya misalkan orang tua saya mah sekolah diajak mau ada wisuda teh nggak usah deh. Banyak orang anak-anak yang malu dengan keadaan orang tuanya. Nah, idealnya sih biasanya di situ, ya idealnya. Tapi nanti ada lagi tidak percaya diri karena dia tidak punya skill, tapi jarang. Ya, kalau untuk skill ini jarang biasanya. Ya, tapi ada juga yang kurang percaya diri, dia tidak punya skill, sedangkan yang lain punya skill. Biasanya tapi kalau anak-anak pesantren biasanya skillnya bagus-bagus. Ya, kayak kemarin aja tuh alhamdulillah tuh kayak Ustaz, misalnya tuh Ustaz Haris tuh bisa kaligrafi, bisa kemarin pas kita ada kegiatan panggung gembira, ya yang lukis, ya Ustaz Jaki bisa bikin aplikasi kan, nggak nyangka gitu ya, aplikasi Hapot dibikin kemarin dari Excel, bisa aplikasi sekarang dia jadi operator yang rumit banget itu, yang lain itu operator udah kakap semua, ya dia ya anak pesantren yang jadi operator. Lalu saya bilang ini, biasanya saya bilang anak pesantren itu, anak santri itu ketika dihadapkan sesuatu, ketika dikasih tanggung jawab, jawabannya Bismillah, insya Allah bisa. Kebuktian, alhamdulillah waktu itu saya bilang ini, Ustaz, ini ada eskom misalnya, sarjana komputer yang mau melamar ke sini, saya bilang ke Aligardi. Antum sanggup nggak sendiri? Karena sebenarnya ini sesuatu yang baru buat dia. Ya, buat dia ini sesuatu yang baru karena di mana Al-Badari hanya pernah katanya melihat emis gitu katanya, gitu kan. Nah, kalau antum sanggup, ya nggak apa antum sendiri. Tapi kalau misalkan antum nggak sanggup, insya Allah Bismillah sanggup. Yakin? Ya, Bismillah. Alhamdulillah, ya, gitu. Dia walaupun dipandu oleh Mbah YouTube sama Mbah Google, intinya memang anak-anak pesantren ini punya apa sih namanya, kesiapan samina watona yang baik. Satu, yang kedua punya kepercayaan diri yang baik, ya. Yang ketiga tadi apa namanya, kalau bahasa Gondor tuh yahanu, sok bisa aja, tapi akhirnya bisa, gitu. Ya, gitu. Sok bisa aja, Bismillah bisa kok. Katanya, alhamdulillah jadi bisa. Nah, jadi skill ini biasanya sih jarang mas, ya 3 aspek ini. Nah, kalau kalian merasa biasanya orang ini tidak percaya diri di sini, sebetulnya bisa diapa? Bisa dihindari atau bisa dirubah, kecuali ya fisik, gitu kan? Ya operasi plastik kan nggak boleh ya. Misalkan gini, kalau hidung saya mah mancungnya ke dalam, nggak mancung keluar misalkan gitu. Saya dulu pernah ngalamin ketika percaya diri, saya pendek. Ketika digontor ini, satu saya pendek, yang kedua saya cadar. Ini sangat mengganggu banget buat saya. Itu saya alami ketika saya di kelas 2, kelas 1, kelas 2 digontor.
Sampai setiap orang yang ngusulin, kamu coba nanti ke pantai, teriak biar bisa ke pantai. Terus katanya di bak mandi, gitu, nanti bisa dilaksanakan. Sampai ada teman saya bilang, coba kamu, kebetulan di pondok saya waktu itu di Gontor itu, saya sebelumnya kelas 1 itu saya nggak di Gontor pusat, di Gontor 3 ada rumah IPA. Karena Gontor itu penampungan. Katanya pakai lidi yang dari daun yang masih muda. Saya potong gitu. Di pondok itu banyak pohon kelapa yang masih baru tumbuh. Gitu kan, saya potong, saya ambil diginiin. Setiap hari saya lakukan setiap pagi selama 1 minggu hasilnya. Saya nggak bisa tetap cadel dan lidah saya bengkak. Ngomong gitu. Bengkak, makan aja sakit. Lalu yang lain gini. Ya, saking pengennya bisa, apapun dilakukan. Tapi pada akhirnya usaha itu mengatakan sia-sia. Lalu saya bilang, kenapa saya harus tidak percaya diri? Saya masih punya sesuatu yang bisa saya banggakan. Selain saya pendek, selain saya cadel. Gitu. Akhirnya setelah saya mengikhlaskan diri saya, nah itu. Jika Anda tidak merasa menjadi, ikhlaskan apapun yang ada di dalam diri kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah, kita terima dengan baik. Bismillah, kita cari peluang apa kelebihan kita yang lain yang kita ambil. Saya tuh paling gak suka kalau misalkan kayak ini di Haikam ya. Saya tuh paling gak suka nanti saya nonton, karena saya tuh ketika mendengar suara saya tuh kayak aneh gitu, bener kan? Makanya kalau di sana di yayasan gitu kan, ketika saya sambutan direkam sama tim media itu, gitu kan, kayak omongan saya tuh kayak ya nggak jelas aja gitu. Tapi kalau ngomong gini, ya pede aja gitu, tinggi badan, apalagi agung, tinggi semua ini, ya kelihatan banget tuh, duduknya aja udah setinggi ini, apalagi kalau berdiri gitu kan. Akhirnya ketika kita mengikhlaskan dan kita mengatakan bahwasanya ini adalah takdir daripada Allah, berdamai dengan diri sendiri, ya sudah, insya Allah hilang itu. Dan alhamdulillah setelah itu di usia di kelas 3 itu, berarti 2 tahun saya merasa tidak percaya diri. Di kelas 3 itu alhamdulillah sudah tidak merasa minder lagi, gitu kan. Nah, jadi penting. Nah, gimana caranya meningkatkan lagi kepercayaan diri tadi selain mengikhlaskan apa yang jadi kekurangan secara fisik? Susah kan? Tadi sekarang keilmuan pendidikan, kalian belajar dengan giat pastinya. Biar kalian ini punya ilmu yang bagus, punya wawasan yang luas, ya kan? Sehingga kalian akan punya kepercayaan diri. Salah satu kepercayaan diri itu ketika kalian ngobrol dengan teman-teman lagi ngomongin apa, kalian nyambung. Teman-teman ngomongin AI, kalian nyambung. Ngomongin tentang pemilu politik, kalian nyambung. Ngomongin masalah fikih, bahasa ayat, kalian nyambung. Jangan kalian tuh jadi ngomongin politik, saya nggak paham masalah politik. Ngomongin teknologi, nggak paham teknologi mah. Ngomongin bahas masalah fikih, saya emang nggak selesai sampai kelas 6 doang yang madaninya. Nah ini yang akan menjadi kalian ini tidak percaya diri, gitu. Jadi penting ya untuk ilmu ini. Kan bisa diubah kalau ilmu, bisa nggak? Bisa. Saya kan nggak kayak Ustaz. Iya nggak. Untuk menjadi kalian ini hebat, berprestasi, punya ilmu yang tinggi kan nggak mesti ke Yaman, nggak mesti ke Pakistan, nggak mesti ke Mesir. Ya, tidak mesti. Bisa jadi kalian ini akan lebih hebat daripada teman kalian yang ke Yaman itu. Ya. Saya di Indonesia saja. Kenapa? Karena mungkin satu pertimbangannya ekonomi, yang kedua orang tua nggak bisa ditinggal jauh, gitu kan? Ya. Ini nanti juga akan kita bahas masalah shopping kampung yang nanti ada. Gitu kan? Orang tua saya harus khidmat kepada orang tua. Kalau saya ke Yaman nanti orang tua sama
sama siapa? Kalau dia jatuh di kamar mandi gimana? Gitu. Ya, ini nanti akan ada apa sih namanya hal-hal yang seperti ini, gitu kan? Oke? Jadi setuju nih dengan yang kalian inginkan? Ya, setuju. Gitu. Kalau kalian misalkan ngerasa malu di depan, nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara di sini, gitu. Biasanya salah satu orang kenapa nggak pede di sini itu, kenapa nggak bisa ngomong itu? Nggak ada yang diungkapkan, karena nggak ada yang diungkapkan berarti nggak ada apa? Nggak ada yang dalamnya, nggak ada ilmunya masih kurang. Ketika kalian ngomong apa yang nanti orang? Nah gitu. Coba nih saya ambil random aja ya. Saya ambil random. Antum boleh maju. Antum boleh maju. Ya. Antum boleh maju. Bukan antum. Nah, belakang. Nah, coba muhadharah suka ya ada? Nah, muhadharah. Coba saya kasih antum pilih politik, sepak bola, atau mau teknologi. Politik, sepak bola. Kalau saya nanya masalah berapa ilmu yang ada di Al-Manadi ya pasti bisa ya semua. Atau mau yang mana? Nanti saya suruh ngomong mau politik, sepak bola atau teknologi. Sepak bola atau teknologi. Aku ngomong, antum layaknya seperti komentator atau reporter bola. Saya kasih waktu 5 menit, kurang 10 menit, 20 menit, 5 menit cukup ya. Nah, ini kan pilih bola. Nah, berarti ketika antum pilih tadi bola, harusnya sudah ada. Nah, wawasannya tinggal diceritakan aja. Bismillah. Saya serahkan ini kepada Anda. Tadi kan masih sepak bola ya? Ya, bukan yang bicara. Yang penting sesuatu yang berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Akhir Salim fil Jismi Salim. Ada ungkapan Al-Akhir Salim di Jismi Salim. Maka kita ambil dari ungkapan ini ketika akal kita sehat itu berada di jisim yang sehat. Maka ketika jisim yang sehat itu seperti apa? Salah satu contohnya itu seperti mana kita menjaga kesehatan tubuh kita. Salah satunya itu dengan berolahraga. Maka salah satu dari olahraga itu banyak, tapi salah satunya adalah sepak bola. Maka dengan sepak bola kita bisa berolahraga, lari sana sini, menerima operan, terus menendang. Maka dengan seperti ini aktivitas kita ini selalu bertambah, selalu meningkat dan mengeluarkan keringat, sehingga jisim kita ini yang mengeluarkan keringat ini akan menjadikan jisim kita ini sehat. Maka dengan sehatnya jisim ini kita akan mudah untuk berpikir. Maka akan bersari itu bisa. Kemudian dalam bermain sepak bola, kita juga dituntut untuk selalu sportif,
harus melapor kepada teman kita. Jangan main sendiri gitu. Maksudnya sportif ya. Maksudnya jangan sampai kita main sendiri ya, berbagi. Lihat kita teman kita. Sekiranya kalau kita mau ke situ nanti dan nembak pakai gol ya kita jangan sekali. Selagi kita bisa gitu. Apa namanya tentang bola ya. Karena tahu Messi, tahu Ronaldo, tahu Benzema, tahu Konate, ya tahu Mane, Sadio Mane. Kalau saya bilang tahu Sadio Mane. Siapa yang tahu Sadio Mane? Coba sini. Jelaskan 5 menit tentang Sadio Mane. Karena Sadio Mane tuh orang yang rendah hati, selalu tawadu, pernah sombong. Ketika dihujat sama orang lain selalu beraman. Juga orangnya nggak suka dewa-dewaan, santai kalem. Ya, banyak sih. Kalau mau duduk jelasin dulu ya. Teknologi dulu. Bicara tentang teknologi kita bahwasanya teknologi zaman sekarang ini semakin maju. Dari zaman dahulu kita telah mengetahui umat muslim dari Imam Ghazali, Imam Ibnu Sina, banyak sekali umat muslim kita mengetahui banyak sekali alat-alat penemuan yang telah dikeluarkan oleh umat muslim. Contohnya Imam Ghazali, beliau mengeluarkan teknologi bahwasanya alat pengukur jarak antara bumi dan langit. Dan kita mengetahui juga banyak banget bahwasanya teknologi di dunia ini, dari teknologi dari Jepang, Indonesia, dan banyak sangat dibutuhkan dalam zaman ini. Tapi berkembang pesat teknologi dunia ini. Bahwasanya dari ada dari sepeda motor jeep, ada dari mobil, beca, bajai, banyak sekali teknologi yang telah berkembang. Ketika kita sedang bermain bola, maka kita harus bekerja sama. Begitupun ketika kita di pondok harus bekerja sama juga. Dalam permainan sepak bola juga ada aturan-aturan yang banyak. Begitupun ketika aturan itu dilanggar, maka wasit akan berkuasa untuk mengomentari orang yang melanggar peraturan-peraturan. Begitupun ketika kita di pondok juga ada aturan-aturan yang
saya bilang tadi, ini ngetes, benar kan? Ketidakpercayaan ini salah satunya kita kekurangan wawasan ilmu. Kadang bingung mau apa yang akan disampaikan. Tapi ketika misalkan kalian memang mengetahui itu, tadi siapa namanya? Yang kasih. Oh, Muzaki. Wah, Muzaki, tukang zakat. Nanti sedekah apa pelit? Pelit apa baik? Baik, alhamdulillah. Berarti ada cocok namanya Muzaki. Ya, tadi sudah bagus wawasannya dia tentang ilmuwan-ilmuwan Muslim, ya, ilmuwan Muslim seperti tadi Ibnu Sina. Kalau Ibnu Sina itu teknologi apa? Tentang apa? Tentang kesehatan. Gitu. Nah, sebetulnya dari Ibnu Sina aja kalian bisa mengolah, bisa mengurai. Jadi berbicara itu satu, ketika kalian di menit 5 sampai 10 menit pertama itu kalian nyaman, lolos, selanjutnya kalian akan bisa mampu. Tapi kalau di menit-menit awal kalian sudah bingung, kalian mau berbicara apa, itu tandanya kalian berikutnya kalian akan di block, ngeblank. Gitu ya. Sebenarnya tadi sudah bagus wawasannya, cuman cara menyampaikannya terlalu berapi-api. Relax saja. Kenapa tadi terlalu berapi-api? Itu karena kurang percaya diri. Nggak percaya diri. Makanya tadi juga yang ini kenapa ragu-ragu mau ngomong takut salah, kurang percaya diri juga. Ya, ini juga ya. Tadi poinnya berapa? Yang itu skornya berapa? 58. 58 itu berarti Anda tidak percaya diri ya? Itu Muzaki 75. 75 sangat tidak percaya diri. Ini 44. 44 Anda percaya diri sebetulnya. Harusnya. Nah, terus ketika kita berbicara itu begini. Anda kan berbicara nih. Audiens tadi kan merespon. Stop dulu. Jangan orangnya tepuk tangan nggak kalian kedengeran. Ya, jadi ketika kalian berbicara merespon, audiens merespon atau tepuk tangan, kasih waktu untuk respon itu. Diam dulu. Tenangin dulu. Kalau tips saya nih ketika misalkan berbicara di sini, ketika menghilangkan nervous, grogi, biasanya awal-awal itu pastikan kita siap, tarik nafas, keluarkan, tapi jangan sampai kelihatan. Ya, jangan sampai kelihatan kita ini tarik nafas. Pandang dari ujung ke ujung dan katakan saya lebih hebat daripada kalian. Saya siap untuk berbicara dengan kalian. Nah, setelah itu disupport mental kita, psikologi kita disupport, ya. Lalu ungkapkan dengan bahasa-bahasa yang santai dulu, mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala pembukaan dulu. Nah, ini kan sudah biasa kan kalau pembukaan. Lalu tuh kalian masuk ke materi inti yang tadi rumit tadi kan, sepak bola tadi kan. Bagus banget tadi ini filosofinya bagus banget tadi. Ini tentang tadi Al-Aqdus Salim Bismi gitu kan. Itu bagus banget. Akhirnya mengarah ke sepak bola. Terus ini tadi tentang filosofi permainan sepak bola itu hampir sama dengan misalkan berorganisasi atau kehidupan di pondok katanya. Main bola kita bekerja sama, berarti di pondok juga harus bekerja sama. Gitu kan? Di pondok kalau kalian melanggar aturan dikasih peringatan, sama di pondok juga. Kalian melanggar aturan dikasih peringatan. Itu filosofi bagus banget. Cuma memang tadi harus dikuasai lagi materinya sehingga kalian akan merasa nyaman di sini. Ya, terus tadi tentang Sadio Mane. Wah, saya ini ngulik banget tentang Sadio Mane. Kenapa?
Tadi apa yang disampaikan itu dia rendah hati, dia itu dermawan, HP-nya aja dia retak. Kayaknya dengan HP saya bagusan HP saya, retak pecah. Kenapa? Kata dia, saya tidak butuh HP yang bagus karena tujuan HP itu fungsinya untuk komunikasi. Sedangkan HP saya masih bisa digunakan untuk komunikasi. Ada yang lebih penting daripada saya membeli HP yang bagus. Apa? Pendidikan di negara saya. Karena Sadio Mane itu udah mau bangun masjid. Tahu nggak itu apa yang dibangun sama dia? Masjid, sekolah, fasilitas kesehatan. Itulah kalau manusia sudah bermanfaat, itu baru satu orang. Bagaimana 10 orang yang bermanfaat? Gitu kan? Makanya saya ketika ngajar di kelas di sana di Aliga, walaupun mereka itu ada kelas 5, kelas 6, bocah-bocah selalu mengatakan imajinasi tentang ke depan. Suatu saat kamu akan menjadi orang hebat. Kamu cita-cita pengen jadi dokter. Suatu saat kamu nanti ada namanya di sana tuh banyak ya, jangan siapa? Muzaki. Muzaki ini cita-citanya menjadi apa? Muzaki. Habis Quran, gitu kan? Pondok pesantren Al-Muzaki misalkan gitu kan. Gitu kan. Apa pondok pesantren apa? Karena dia pengen jadi habis Quran, gitu kan. Ketika Anda pengen jadi orang dokter, saya di sana teman apa? Siswa-siswa di sana walaupun cita-cita itu ditempel di meja. Wajib punya cita-cita dan ditempel di meja. Itu sampai kelas 6 gitu, nanti kalau rusak diganti lagi, cita-citanya apa? Dan kadang-kadang di absen aja dia bukan nyebutin hadir, bukan. Misalnya Muzaki habis Quran, gitu kan. Siapa lagi? Misalnya Mahyudin, pengusaha. Ini ulama. Jadi dia menyebutkan cita-cita dia. Karena buat kami kegagalan seseorang tentang cita-citanya, kenapa dia tidak bisa mencapai cita-citanya? Yang perlu disalahkan kedua orang. Satu orang tuanya, yang kedua gurunya. Gitu kan? Sebagai orang tua, kenapa dia punya cita-cita tapi Anda tidak mengalahkannya? Begitupun guru. Nah, tapi di Aliga, kenapa saya nggak mau disalahkan? Makanya kami tulis selama 6 tahun dan kami ketika absen aja kita. Ketika saya support, ada contoh misalkan ada namanya perempuan si Kiran. Saya bilang ini, Kirania Medical Center. Suatu saat kamu akan punya itu, tiba-tiba kamu akan ini, jadilah kamu orang hebat. Hidup itu bukan tentang nominal. Ketika kamu jadi dokter, ingat, jadi apapun kamu, hidup itu bukan nominal, bukan sebesar besaran uang. Ketika kamu ingin jadi dokter, jadilah dokter yang hebat. Slogan di kami ini adalah generasi baik. Generasi baik itu apa? Soleh, jujur, hebat, dan bermanfaat. 4 aspek ini harus ada. Ketika seseorang ini soleh, banyak orang soleh yang tidak jujur, rajin ke masjidnya, rajin tahajudnya, gitu kan? Tapi kadang-kadang dia tidak jujur. Nikah lagi nggak ngomong sama istri pertama, jujur nggak? Enggak. Tiba-tiba bilang mau dinas, gitu. Ya banyak yang kayak begitu. Soleh, jujur, hebat. Kalau soleh dan jujur itu nggak cukup juga, harus hebat. Karena kehebatan kalian ini akan seberapa besar manfaatnya juga. Semakin hebat kalian, semakin manfaat. Nah, ini Sadio Mane, karena dia ini Sadio Mane ini pemain dunia mahal, pajamnya berapa? Tadi siapa? Gaji Sadio Mane pajam berapa? Atau per minggu mungkin per pekan? Berapa? 2 triliun per tahun. Per musim ya per tahun. Per musim 2 triliun. Hanya dengan sepak bola. Tapi dari sepak bola itu dia bisa menghasilkan kaya. Berapa masjid yang dia bangun? Berapa ribu jamaah yang bisa sholat berjamaah? Berapa sekolah yang dia bangun? Berapa ribu anak-anak yang bersekolah? Itu hanya dari sepak bola. Jadi dimanapun nanti kalian berada, kalian mau jadi tentara, mau jadi apa, ukur kemanfaatan kalian, bukan sebesar apa yang saya dapat.
Ini mohon maaf nih sebelumnya misalkan, saya bilang ke Ustaz Jati lagi. Saya ngisi di Al-Madani itu kadang-kadang 3 hari pagi sore karena tadi Ustaz nanti bisa nggak Ustaz? Nanti malam jam 1 jam 9 malam. Saya belum tidur sebenarnya. Itu cuma sebentar doang. Atau kalau di perjalanan jarang bisa tidur karena saya menemani supir, gitu kan? Menemani supir. Karena bahaya kalau supir ditinggalin sendiri, gitu kan? Gitu, karena nyungsep aja, gitu kan? Nah, jangan saya bilang yang mau ngisi sampai 3 hari full ini, gitu kan? Jangan. Nah, ini tahadus bid'ah aja, gitu kan? Teman-teman saya maksimal itu per hari itu paling 3 jam, itu udah maksimal itu. Karena biasanya sejamnya aja 1,5 juta bayarnya, paling 3 jam berapa? Memang begitu. Tapi saya tidak menominalkan itu dari dulu. Dulu saya menggratiskan, bukan hanya Al-Madani, pesantren ketika saya datang, saya gratiskan. Bahwa yang saya cuma minum, infocus, saya bawa sendiri. Biar tidak membebani tuan rumah. Karena tujuannya pengen menebarkan ilmu yang saya punya sedikit tentang keorganisasian, tentang kepemimpinan, tentang self manajemen, ingin saya share. Sebetulnya kalau orang lain ketika kemarin misalkan sudah dibatalkan, nggak bakal ada yang mau datang. Sudah dibatalkan ya sudah selesai. Tapi saya tidak melihat nominal, tidak melihat gimana tujuan saya. Saya ngomong saja tujuan saya ingin menyebarkan kemanfaatan. Gitu. Ya, antum mudah-mudahan nih jangan sampai kedatangan saya ke sini sia-sia. Antum hanya melamun, mau belok kiri kanan, coret-coret di buku nggak jelas, di kertas nggak jelas, jangan sampai. Karena nanti akan berbeda. Materi hari ini kalian duduk sama-sama di sini misalkan 4-5 jam, tapi hasilnya akan berbeda. Ya, gitu. Oke, tadi tepuk tangan untuk yang 4 tahun tadi. Nah tadi kan tentang MDS ya, mengenal diri sendiri. Nih ada pepatah mengatakan, bagaimana tanggapan kalian? Orang sukses adalah orang yang dapat mengenal dirinya dengan baik. Menurut kalian ungkapan ini betul apa enggak? Orang sukses adalah orang yang dapat mengenal dirinya dengan baik. Betul? Setuju? Kalau misalkan kalian ini setuju, orang sukses adalah orang yang dapat mengenal dirinya dengan baik, pastikan kalian harus benar-benar mengenal siapa diri kalian. Nah, untuk mengenal diri kalian itu nanti kalian ada tipe, nanti ada kuesioner karakteristik satu. Yang kedua, nanti kalian akan kita tulis juga seberapa banyak kekuatan kalian, seberapa banyak kelemahan kalian. Kekuatan itu adalah kelebihan, kekurangan itu adalah kelemahan kalian. Contoh kelebihan, misalkan saya bisa kaligrafi, saya tuh orangnya berdisiplin, saya tuh orangnya tegas, itu kelebihan. Kekurangan, misalkan saya ini malas, saya ini apa? Nah, coba sekarang kalian tulis di buku, kasih judul atasnya kekuatan atau kelebihan, kekuatan dan sebagainya, kelebihan. Nah, bawahnya apa? Ukur sebanyak mungkin, tulis sesuatu yang menjadi kelebihan kalian. Saya ini mau senyum, kekuatan. Nah, saya mah bad mood atau moodnya mood swing. Nah, tulis berarti itu kelemahan. Nah nanti setelah itu kekuatan, kalau menurut kalian sudah selesai, di bawahnya kelemahan atau kekurangan apa? Saya ini misalkan bau badan, misalkan, apa terus? Atau misalkan saya itu mau kaki saya itu bau, misalkan. Ada orang-orang yang kaki itu bau, gitu. Ya silakan ditulis. Saya kasih waktu 5 menit lah. Nggak usah lama-lama.
Oh, ini pulpen. Lupa lagi yang perlu pulpen, barangkali habis. Si ada. Iya live kan, iya live. Streaming ya Instagram. Itu kayak di YouTube itu mah, tapi kayak di upload itu. Biasanya di upload. Yakin. Berarti etana YouTube na. Ya. Biasa kopi itu. Oh, kopi gitu. Kopi tadi. Oh iya, dan terus aja. Banyak. Ya, maka sedikit terus bikin YouTube kan ke share. Share itu. Ini ke share. Dipotong-potong juga, dipotong-potong aja. Tadi ke 2 jam, so dipotong ya. Saya hampir sajam. Ini sajam, tadi 2 jam. Itu lo iya dipotong. Oh iya. Siapkan. Ono ngupload na lagi. Tadi masuk bikin YouTube jadi ngupload na lagi. Anak itu. Nah, Iwan udah coba bi. Nah, Iwan udah coba bi. Ini mari. Kayak tadi tapi itu. Ada tadi itu Iwan Persipo. Oh iya lah, itu ponok. Tadi no sambungan anak ini kali Ya. Semakin banyak, berarti sekalian semakin mengenal baik itu kelemahan maupun kelebihan. Jangan sampai bingung, apa ya? Gitu kan? Jangan sampai bingung.